Anas Urbaningrum terpidana kasus proyek Hambalang akhirnya bebas dari penjara. Saat ini sosok Anas tengah mencuri perhatian dinyatakan bebas dari lapas Sukamiskin Selasa 11 April 2023. Dari pantauan di lapangan, kebebasan mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini disambut Mbak Raja oleh ratusan loyalis atau pendukungnya. Bahkan ada serangkaian acara dalam penyambutannya. Tepat saat keluar dari penjara, Anas Urbaningrum mengenakan kemeja warna putih dan kopiah hitam. Bahkan terlihat jelas senyum sumringah yang terpancar atas kebebasannya. Dikarenakan lebaran pada tahun ini, Anas Urbaningrum dipastikan bisa lebaran bareng keluarga. Di tengah kebebasannya yang dinantikan, adapun rekam jejak Anas juga menjadi perhatian. Setelah ditahan pertama kali pada tahun 2014 hingga divonis pidana penjara selama 8 tahun, kini Anas Urbaningrum akhirnya menghirup udara bebas. Ia dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah serta melakukan pencucian uang. Kala itu Anas Urbaningrum sempat sesumbar dengan mengatakan siap digantung di Monas jika terbukti bersalah. Diketahui dari rekam jejaknya, semasa duduk di bangku kuliah, Anas Urbaningrum aktif dalam kegiatan organisasi. Anas bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Ia juga sempat menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar HMI pada kongres yang diadakan di Yogyakarta pada tahun 1997. Masih di era awal reformasi, Anas Urbaningrum menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2001 sampai 2005 yang mengawal pelaksanaan pemilu 2004. Kemudian Anas Urbaningrum menarik diri dari KPU pada 8 Juni 2005 dan bergabung dengan Partai Demokrat. Anas Urbaningrum juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2009 mewakili Dapil Jawa Timur. Mewakili Demokrat, Anas Urbaningrum berhasil melenggangkan Senayan dengan perolehan sebanyak 178.381 suara. Sepak terjangnya sebagai anggota DPR RI hanya berlangsung selama 1 tahun karena Anas Urbaningrum terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Saat memimpin Partai Demokrat, nama Anas Urbaningrum terseret dalam isu korupsi berbagai proyek, termasuk proyek Hambalang di Bogor. Anas adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kasus Hambalang. Kala itu, Anas sesumbar siap digantung di Monas jika terbukti melakukan korupsi. Hingga akhirnya, Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 Februari 2013. Selama menjalani persidangan dan ditetapkan bersalah, Anas Urbaningrum mengalami beberapa perubahan vonis. Hal itu beriringan dengan jalan hukum yang ditempuh Anas Urbaningrum melalui banding hingga kasasi. Vonis pertama yaitu 8 tahun penjara dan denda 300 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada September 2014. Atas vonis tersebut, Anas Urbaningrum menempuh banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Oleh PT DKI Jakarta pada Februari 2015, vonis Anas Urbaningrum berkurang dari 8 tahun menjadi 7 tahun. Meski vonisnya telah diringankan, Anas Urbaningrum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung menolak kasasi Anas Urbaningrum yang justru memperbanyak masa hukumannya 2 kali lipat menjadi 14 tahun. Vonis ini diputuskan oleh Hakim Agung almarhum Artijo Alkosar pada Juni 2015. Terkait semakin berat vonisnya itu, Anas Urbaningrum mengajukan peninjauan kembali pada 2018 setelah Artijo pensiun. Hasilnya, vonis Anas Urbaningrum disunat Mahkamah Agung menjadi 8 tahun penjara.